Aslinya kan sebenarnya lebih cepat. Nah ini kalau kamu nggak latih juga tangan kanan ya, tentunya suaranya nggak bisa nyambung dan dia nggak kekejar ya temponya. Hai teman-teman, welcome back. Hari ini saya mau membahas 4 hal yang bisa kita pelajari dari pola ritme lagu yang udah gak asing lagi, yaitu Sempurna. Ini lagu yang bisa dibilang cukup pasaran ya kalau yang mau belajar gitar. Jadi saya rasa tutorial di luar sana juga udah banyak soal chordnya. Dan kali ini saya nggak bakalan bahas detail ke cara memainkannya dari awal sampai habis, tapi saya mau fokus ngulik pelajaran apa sih yang bisa kita dapetin dari pola iringan dari lagu Sempurna ini. Sebelumnya, supaya teman-teman bisa main sama dengan recordingnya, kita harus pakai capo di fret 2 karena saya akan ajarin dengan progresi chord yang bentuknya lebih simple. Hal pertama yang bisa kita dapatkan adalah tentunya bentuk-bentuk chord yang berbeda. Dimana kalau lagu pop sebenarnya ini cukup simple, kita biasanya punya progresi yang nggak rumit juga dan banyak chord yang tentunya akan dipakai berulang. Saya akan bahas dari first-nya aja, ya, jadi dari baitnya. Kita akan pakai chord D, B minor, G. Nah ini sebenarnya chord yang dipakai, tapi dalam aplikasinya tentunya itu diubah menjadi seperti itu, yang teman-teman udah ketahui juga suaranya. Jadi dia pakai D tapi bentuknya tidak lengkap ya. Dia memakai suara atasnya adalah di D sini, bukan di F sharp sini. Ya, dimana nanti melodinya akan bergerak ya. Jadi D-nya pakai yang di sini. Lalu ke B minor. Oke, lalu ke G. Lalu ke A, ke B minor lagi. Oke, jadi mengadaptasi dari chord D, tapi kita hanya pakai ini saja. Lalu B minor juga di sini, tapi dia pakai di sini saja. Lalu G juga dia pakai suara atasnya di F sharp. Lalu A juga dia masih pakai suara F sharp di atasnya. Lalu balik lagi ke B minor. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung gitu ya, wah ini chord apa ya? Ini chord apa ya? Nah sebenarnya itu adaptasi dari chord yang full ya, D, B minor, G, A, B minor lagi. Nah, jadi itu perlu pemahaman teori juga dan teman-teman juga ngulik dari bentuk chordnya yang kira-kira mirip dengan ini tuh apa ya. Dari situ teman-teman bisa belajar, oh ternyata ini tuh chord D, ini tuh chord B minor ya. Jadi itu jadi proses belajar teman-teman juga buat ngulik chord. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kemandirian jari atau finger independence. Maksudnya di sini apa? Ketika kita memainkan verse-nya ini, kalau saya mainkan dengan pelan ya, yang di sini kan bergerak ya, tapi yang di sini kita diam. Nah, di sini artinya setiap jari itu memiliki kemandiriannya masing-masing, memiliki fungsinya masing-masing dan harus bisa menjalankan fungsinya masing-masing tersebut. Ya, jadi kalau misalkan ini kamu nggak solid jadi satunya, tentunya ini akan berantakan juga untuk mensupport si melodi yang bergerak. B minor kan ini juga kamu harus tahan. Ya kan? Kalau misalkan ininya kamu nggak tahan dengan baik, tentunya ya akan goyah, suaranya nggak bagus, dan jadi nggak bisa support melodinya yang di atas. Begitu juga dengan G. Balik lagi. Ke B minor. Jadi itu hal kedua yang bisa kamu dapatkan dari memainkan iringan ini. Tentunya untuk berlatih finger independence ini juga ada banyak caranya. Saya udah pernah bikin juga videonya tentang 1 latihan finger independence, bisa kamu lihat juga di sini.
Yang ketiga yang bisa kita pelajarin adalah tentunya teknik petikannya dari tangan kanan atau yang kita bisa sebut dengan arpeggio, ya. Aslinya kan sebenarnya lebih cepat. Nah ini kalau kamu nggak latih juga tangan kanan ya, tentunya suaranya nggak bisa nyambung dan dia nggak kekejar ya temponya. Jadi latihan selalu dengan pelan dulu, perhatikan movementnya. Nah jangan berantakan juga ya jarinya, jadi kamu harus plan. Orang tuh selalu mikir tangan kiri yang lebih ribet banyak bergerak, tapi tangan kanan itu kalau udah main cepat harus benar-benar direncanakan mau pakai jari yang mana. Ya let's say tadi kita punya petikan seperti ini. Ini kan setiap jari dia sudah berada di senarnya masing-masing. Jadi jangan mix up, nanti tiba-tiba kamu pakai jari yang ininya jadi ke sini. Nah, ini kan kebalik jarinya. Atau misalkan kamu awalnya pakai jari ini PIM, terus kamu balik, tiba-tiba pakai jari ada A nyempil di sini. Nah, ini nanti akan menghambat pergerakan tangan kanannya sehingga speednya pun nggak bisa terkejar dengan baik. Nah, jadi benar-benar diperhatikan polanya itu seperti apa. Nah ini letaknya masih di sini juga sama. Nah ketika kita mau ke senar 1 atau ke chord G, ini kan ada not ini ya. Jadi pakai jari yang manis atau jari A. Jadi pas B minor lagi nggak mengganggu posisi jari PIM yang di dalamnya. Ya kalau kamu lihat jari saya juga atau tangan saya nggak banyak bergerak karena setiap jari itu sudah ada di senarnya masing-masing. Yang keempat dan ini yang paling detail sebenarnya adalah koordinasi dari pergerakan tangan kiri kamu dan tangan kanan kamu. Ini bisa dibilang sebenarnya suatu iringan yang terdengarnya simple, tapi sebenarnya nggak terlalu simple. Apalagi buat kamu yang baru belajar ya. Di saat tangan kiri kamu berpindah melodi. Nah ini harus bareng juga ngetiknya. Pas kesini juga bareng lagi. Kalau enggak dia suaranya jadi putus kayak gini. Nah kayak gitu kan nggak enak ya, kayak ada remnya terus gitu. Jadi benar-benar harus in time semuanya. Ketika jari kiri gerak, jari kanan juga gerak. Saya selalu bayangin kayak permainan jungkat-jungkit gitu ya. Jadi kalau satu di bawah, satu di atas, satu di bawah, satu di atas. Jadi selalu geraknya tuh kayak gini. Ya, geraknya selalu seimbang, barengan. Ya, nggak ada yang satu lebih cepat, satu yang lebih lambat. Nah, itu jadi nggak natural kan. Tentunya itu juga akan mengganggu produksi suaranya nanti. Jadi make sure selalu latihan dari pelan dulu, walaupun saya tahu pasti banyak yang pengen cepet bisa main lagu ini, tapi setiap kali latihan selalu mulai dari pelan dulu supaya kamu bisa lihat koordinasi kiri sama kanannya ini udah sama belum, kirinya chordnya udah bisa mainin semuanya atau belum, kanannya arpeggionya udah bisa atau belum. Nah kalau ada satu hal yang miss, ya tentunya kamu nggak bisa menghasilkan suara yang seperti ada di recording, akan jadi banyak remnya gitu. Nah, jadi moral ceritanya dari tutorial hari ini adalah saya pengen kamu selalu bisa menganalisa apa sih dibalik setiap lagu yang kamu pelajari, walaupun itu cuma iringan atau udah mulai lagu mainnya atau udah mulai yang lebih kompleks lagi. Selalu analisa apa sih pelajaran yang bisa kamu dapetin dari situ, karena dari situ sebenarnya adalah cara kamu membangun skill menjadi lebih hebat lagi, lebih advance lagi. Kalau kamu udah nggak peduli sama hal-hal yang kecil atau yang detail, bakalan susah untuk berkembang menjadi hal yang lebih advance. Alright, jadi semoga ini tutorialnya bisa memberikan sedikit insight buat kamu. Dan thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye.